Museum SBY dikorbankan untuk selamatkan AHY. Partai Demokrat saat ini menjadi perhatian publik, bukan karena prestasinya, namun karena dua hal blunder yang sedang terjadi. Pertama, rengekan AHY bahwa ada yang mau kudeta partainya yang katanya dilakukan oleh orang dekat Presiden Jokowi, yakni Muldoko. Kedua, soal dana hibah 9 miliar dari APBD Jatim buat museum pribadi SBY di Pacitan. Padahal Jatim sedang ngutang puluhan miliar ke pemerintah pusat buat pemulihan ekonomi. Kedua hal ini menyebabkan Demokrat mendapat tertawaan dan cemoohan dari publik, khususnya soal kudeta yang dituduhkan AHY. Bagai bola panas, isu kudeta makin lama membakar AHY sendiri. Dilempar ke arah manapun akan kembali lagi ke AHY. Masa seorang ketua umum partai yang menempatkan diri sebagai oposisi merengek minta diperhatikan oleh Presiden Jokowi terkait urusan internal partainya. Kan kopla, lalu para senior dan pendiri Partai Demokrat bikin konferensi pers yang membongkar porak-porok lama SBY atau AHY. Sementara Muldoko yang disalahkan AHY malah mendapat simpati dan dukungan publik. Dikirimi banyak karangan bunga oleh warga masyarakat dan didukung kalau mau nyapres. Kecele dong AHY. Sementara isu dana hibah 9 miliar dari APBD Jatim buat museum SBY pun bergulir. Awalnya nampak Demokrat berusaha diplomatis mengatasi pertanyaan publik. Andi Arief menyebut bahwa SBY tidak pernah minta dana itu. Pemda Jatimlah yang menawarkannya pada SBY. Sebuah jawaban yang seharusnya cukup dan berfungsi sebagai closing statement atau pernyataan penutup. Ini sebuah strategi komunikasi jika kita tidak mau berdebat panjang. Bertahanlah dan konsisten dengan jawaban itu saja sudah cukup. Dijamin masalah tidak akan berkembang kemana-mana. Nah, anehnya saya lihat pihak Demokrat malah memperpanjang soal museum SBY ini. Mereka malah nyeleneh dari strategi komunikasi buat melokalisir dan memadamkan masalah. Mereka malah makin banyak melemparkan narasi lain, kelihatannya buat ngeles sih. Pertama, mereka membandingkan pembangunan museum SBY dengan Gra Megawati di Klaten Jateng. Seolah Gra Megawati itu milik Ibu Megawati. Padahal Gra Megawati adalah gedung serbaguna milik Pemkab Klaten yang akan dimanfaatkan buat kepentingan umum. Masa para kader Demokrat tidak paham soal ini? Kedua, saya menemukan lagi upaya buzzer AHY di Twitter untuk berkilah. Sebuah akun bernama @media_AHY mencuitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 66 tahun 2015 yang disahkan oleh Presiden Jokowi. Intinya, PP ini memperbolehkan museum milik pribadi atau masyarakat untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat atau daerah. Ya memang tidak ada yang mempermasalahkan soal peraturannya. Tidak ada yang bilang kalau Pemda Jatim tidak boleh memberikan dana hibah buat museum pribadi SBY. Yang dipertanyakan adalah mengapa dana dikeluarkan dari APBD di saat yang sama Pemda Jatim perlu dana buat pemulihan ekonomi sehingga harus ngutang ke pemerintah pusat. Ketiga, upaya politisi Demokrat Rahlan Nasidik yang tiba-tiba menyamakan museum SBY dengan makam Gus Dur, sembari menyebut bahwa makam Gus Dur itu dibangun negara. Nyatanya tidak. Sehingga menyebabkan dilayangkannya surat terbuka atau somasi dari DPP, Barisan Kader Gus Dur, Barikade Gus Dur atau BKD, agar Rahlan mencabut pernyataannya. Betul, tingkah para buzzer dan politisi Demokrat makin menggila terkait museum SBY. Padahal masalahnya sangat simpel, toh dana hibah itu memang belum sampai, baru akan dicarikan lewat APBD Pacitan tahun 2021. Kalau SBY nggak mau dituding macam-macam ya tinggal tolak saja. Duit 9 miliar itu paling juga hanya seujung kuku buat SBY kan? Mengapa dibikin ruwet, ribet dan sengaja dimainkan isunya hingga kemana-mana? Ke Megawati, ke almarhum Gus Dur. Rasanya saya bisa mencium bau-bau kemenyan dari balik kehebohan ini. Saya duga bahwa soal museum SBY memang sengaja dibesar-besarkan buat pengalihan isu. Isu apalagi kalau bukan blunder soal kudeta yang dituding AHY. AHY sendiri tiba-tiba bikin klarifikasi bahwa Presiden Jokowi tidak tahu menahu tentang keterlibatan bawahannya Muldoko dalam soal kudeta Partai Demokrat. Seakan sedang berusaha membatasi isu kudeta sehingga tidak lagi dihubungkan dengan Presiden Jokowi. Saya juga membaca di kompas.com bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora Jateng, Bambang Susilo dicopot terkait dukungannya terhadap proses KLB Kongres Luar Biasa.
KLB ini sangat berpotensi akan mengganti AHY sebagai ketum Partai Demokrat. Ruhut Sitompul yang dulu pernah jadi politisi Partai Demokrat juga sudah memperingatkan AHY bahwa beberapa kader Demokrat sudah berkumpul di Jakarta untuk menggelar KLB. Ruhut menyebut para kader ini tidak takut menggelar KLB. Yang kayak gini itu seperti vonis kena COVID buat AHY, sebuah bahaya nyata yang harus segera diatasi. Ditambah lagi dengan adanya analisa dari Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Kodari meragukan AHY terpilih secara aklamasi dalam Kongres Partai Demokrat bulan Maret 2020 silam. Karena belum sampai setahun menjabat sudah muncul gerakan yang hendak melengsarkan AHY. Artinya, aklamasi Partai Demokrat pada tahun lalu itu, Maret 2020 itu, sebetulnya bukan aklamasi yang sejati, ucap Kodari. Jadi kalau belum setahun sudah ada gerakan politik, itu menandakan bahwa kekuasaan di Demokrat saat ini tidak bulat, tutur Kodari. AHY sudah berada di ujung tanduk, hanya SBY yang bisa menyelamatkannya. Saya kira di satu sisi para loyalis AHY berusaha menghebohkan publik dengan urusan museum AHY. Sedangkan di sisi lain SBY yang bergerak menghimpun kekuatan di internal partai buat menjaga kedudukan AHY. Kita lihat perkembangannya, apakah SBY masih sekuat dulu, selalu dari kura-kura. SBY, alasan utama Jokowi tidak tunjuk AHY jadi menteri. Masih menjadi berita hangat beberapa hari terakhir tentang SBY. Yang pertama, tentang isu kudeta partai berlambang Mercy tersebut. Kedua, soal Yayasan Yudhoyono yang diduga menerima hibah dari Pemprov untuk pembangunan museum yang lebih cenderung untuk kepentingan pencitraan pribadi. Yang paling terakhir adalah soal Marzuki Ali yang dalam wawancara menyatakan soal SBY yang untuk kedua kalinya mencuri sebuah misi dari Megawati, di mana Marzuki Ali mengatakan itu sebagai sebuah kecolongan. Membahas Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono memang tidak akan pernah ada habisnya, sebagaimana proyek-proyeknya yang begitu banyak sekali mangkrak. Yang paling kita kenal adalah persoalan mangkraknya Hambalang. Dan tahukah kita, jika kita menelisik lebih dalam lagi ternyata ada lebih dari 30 proyek mangkrak era Susilo Bambang Yudhoyono. Dan dalam kurun waktu periode pertama Jokowi saja ada kurang lebih 5 proyek mangkrak SBY yang dijalankan kembali oleh Presiden Jokowi. Proyek tersebut meliputi Jalan Tol Semarang-Pemalang, kemudian dilanjutkannya proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Jembatan Merah Putih Ambon, Bandara Kertajati hingga dijalankannya kembali proyek 34 pembangkit listrik yang sebelumnya 8 tahun mangkrak. Kemarin, kawan saya bekerja bertanya sesuatu yang sederhana sekali namun memang susah untuk menjawabnya. Begini pertanyaan kawan saya kemarin. Mengapa ya Presiden Jokowi tidak mengangkat AHY atau Ibas jadi menteri? Padahal Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno yang notabene lawan langsung dalam berperang saja diangkat jadi menteri. Ada apa dengan Jokowi? Saya kemudian berpikir keras soal pertanyaan itu. Opsi pertama, saya jadi teringat soal mencuatnya kasus kecolongan kedua kali Megawati oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang diungkap oleh Marzuki Ali. Saya jadi berpikir apakah ini merupakan perintah langsung dari Megawati kepada Presiden Jokowi agar tidak mengangkat anggota keluarga dari SBY atau dari Partai Demokrat untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Apakah Megawati tidak pernah melupakan momen kekalahannya pada tahun 2004 kepada SBY hingga menjadi dendam politik atau dendam ketua partai politik? Sampai-sampai itu menjadi instruksi khusus dari Megawati agar tidak mengangkat anggota keluarga SBY menjadi bagian dari pemerintahan? Tetapi saya sendiri sedikit ragu, apakah mungkin Presiden Jokowi begitu patuhnya kepada Megawati sampai dendam antara dua petinggi parpol menjadi pertimbangannya dalam memilih menteri? Opsi kedua adalah persoalan dari AHY sendiri. Tentunya kita tidak lupa manuver-manuver dari Agus Harimurti Yudhoyono yang terkenal tajam dalam menikung dan pandai membaca peluang. Masih ingatkah kita tentang Pilkada DKI 2017? Memang AHY saat itu kalah dalam konstelasi politik. Tetapi kita semua dibuatnya tercengang bahwa survei-survei menempatkan AHY dalam posisi yang sangat menjual di mata masyarakat. Itu adalah salah satu keahlian AHY yang langsung diturunkan oleh bapaknya sendiri.
Seandainya saja PDIP tidak mengambil langkah jitu saat detik-detik terakhir, mungkin peluang AHY menang saat itu lumayan besar. Pada tahun 2017, AHY mendirikan Yudhoyono Foundation. Pada tahun 2019, AHY melakukan safari politik mulai dari Jokowi sampai Megawati. Tentunya, langkah-langkah AHY dalam bermanuver ini tergolong berani dan agresif. Meskipun semua orang tahu bahwa AHY adalah anak presiden ke-6, tetapi manuver seperti itu tentunya tak lazim bagi orang yang masih bau kencur dalam urusan politik. Opsi ketiga, Jokowi masih penuh pertimbangan jika harus memilih AHY sebagai menteri atau ambil alih dalam pemerintahan. Banyaknya proyek mangkrak dalam era SBY tentunya menjadi penilaian sendiri bagi Jokowi bahwa SBY di mata Jokowi adalah orang yang tidak bisa bekerja. Sedangkan Jokowi sendiri adalah orang dengan moto kerja, kerja, dan kerja. Cara berpikir Jokowi dan cara kerja Jokowi tentunya berbeda dengan SBY yang motonya adalah mangkrak, mangkrak, dan mangkrak. Tentunya menjadi pertimbangan sendiri bagi Jokowi. Jika bapaknya saja tidak bisa bekerja, apalagi anaknya. Bapaknya memiliki pengalaman menjadi seorang menteri saja di mata Jokowi tidak bisa bekerja, apalagi anak kemarin sore yang baru terjun di dunia politik. Saya pribadi tidak bisa menyimpulkan secara spesifik kira-kira apa sebabnya Presiden Jokowi tidak mengangkat AHY menjadi menteri atau ambil bagian dari pemerintahan. Karena memang tiga-tiganya adalah faktor kuat yang saling berhubungan satu sama lainnya. Jokowi adalah sosok yang begitu menghormati Megawati seperti ibunya sendiri. Tentunya dia juga hormat dengan permintaan Megawati meskipun itu keputusan politis. Jokowi sendiri tentunya mempertimbangkan moral seorang SBY dalam berpolitik yang begitu gemar mencuri hingga membuat lawannya kecolongan. Jokowi tentunya juga mempertimbangkan bahwa AHY anak bau kencur yang tidak memiliki kemampuan. Menurut teman-teman pembaca, kira-kira apa sebab utama Jokowi tidak memilih AHY menjadi menteri? Terima kasih.